Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hadirin musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Sebelum musyawarah dimulai, saya Didi Budi Prasetyo selaku Sekretaris Musyawarah akan membacakan tata tertib musyawarah agar musyawarah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tata tertib musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. 1. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum pada musyawarah wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. 2. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 3. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. B. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan dalam ruang sidang berlangsung. C. Mengaktifkan alat komunikasi selama sidang berlangsung. D. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan sidang lainnya. E. Makan dan minum di ruang sidang selama sidang berlangsung. F. Menghina para pihak. B. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak selama sidang berlangsung. H. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu sidang atau merendahkan kehormatan dan martabat pimpinan musyawarah. I. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam sidang yang isinya berupa ancaman terhadap independensi pimpinan musyawarah. 4. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum sidang musyawarah wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan serta duduk yang tertib dan sopan selama sidang. Menunjukkan sikap hormat kepada pimpinan musyawarah. 5. Pemohon, termohon, dan kuasa hukum menyampaikan keterangannya setelah diberikan kesempatan oleh pimpinan musyawarah. 6. Perkara lainnya dalam musyawarah disampaikan kepada pimpinan musyawarah melalui sekretaris musyawarah atau petugas yang ditugaskan untuk itu. 7. Pemohon, termohon, kuasa hukum yang akan meninggalkan ruang musyawarah ketika musyawarah berlangsung cukup meminta izin kepada pimpinan musyawarah melalui meja pemohon atau termohon. Sanksi dalam hal pemohon, termohon, dan kuasa hukum yang melanggar tata tertib maka diperingatkan oleh pimpinan musyawarah, dan apabila mengulangi hal tersebut maka akan dikeluarkan dari ruang musyawarah. Demikian tata tertib musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan agar kepada setiap orang yang hadir untuk mengindahkan. Terima kasih. Majelis musyawarah memasuki ruang musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Musyawarah penyelesaian sengketa terhadap permohonan dengan nomor register 001-PS-REG-3306-3 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik pemohon dan termohon sudah hadir semua? Terima kasih. Sebelum musyawarah ini kita mulai, terlebih dahulu kami perkenalkan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya Nur Kholik, pimpinan majelis. Sebelah kanan saya Saudara Ali Yafi, dan sebelah kiri saya Saudara Abdul Aziz, masing-masing anggota majelis. Di barisan belakang sebelah kiri Sekretaris Musyawarah Budi Prasetyo, kemudian Asisten Musyawarah Abdi Hidayat. Barisan belakang sebelah kanan Notulen Saudari Desi Tasari, dan Perisalah Saudara Anis Mahrus. Baik, berikutnya kepada pemohon dan termohon kami persilahkan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini secara bergantian. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada pemohon. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada musyawarah hari ini yang hadir saya sendiri Yunus, di sebelah kiri saya Sri Handono Sadono, di sebelah kanan saya dan sebelah lagi Bapak Slon, Bapak Slamet Rianto, dan Bapak Suyanto. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami persilakan Saudara termohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan majelis beserta anggota, yang saya hormati para pemohon, izinkan kami dari pihak termohon memperkenalkan diri. Saya Dodoken, sebelah kiri saya Saudari Akmalia, sebelahnya lagi Ibu Widya Astuti, dan sebelahnya lagi Saudara Rahman Hakim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perkenalannya kepada pemohon maupun termohon. Sebelumnya kami sampaikan sesuai dengan jadwal yang ada bahwa agenda musyawarah hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan ini disampaikan karena sebelumnya para pihak pemohon maupun termohon belum mencapai kesepakatan. Dalam pembacaan putusan ini terhadap hal-hal yang sudah dibacakan pada proses musyawarah sebelumnya akan kita anggap sebagai sudah atau dianggap telah dibacakan. Baik, kita mulai. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, putusan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020, nomor register permohonan 001-PS-REG-3306-3 Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan permohonan dari 1. Nama Slamet Rianto SP, pekerjaan jabatan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT 01 RW 01 Desa Karangtalun, Kecamatan Ombol, Kabupaten Purworejo. Nomor telepon _HP 085211461470. 2. Suyanto HS, pekerjaan jabatan wira swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Mabean RT 05 RW 01 Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Nomor telepon _HP 085219160000 dengan permohonan yang dimasukkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Februari 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2020. Bertindak untuk dan sebagai bakal calon perseorangan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020, memberikan kuasa kepada 1. Yunus SH, 2. Sri Handono SH, 3. Zulan Ismoro SH, 4. Adi Putra C. Sari SH, 5. Joko Trianto SH, 6. Suyati SH.
adalah para advokat di kantor Advokat dan Legal Konsultan Adil Indonesia yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 41 Purworejo 54114 Provinsi Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo atas dikeluarkannya berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo nomor 8/PL.02.2/PA/3306/2 Romawi 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 tertanggal 26 Februari tahun 2020 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Urip Suharjo nomor 6 Purworejo, telepon /versimel buka kurung 0275 tutup kurung 324268 strip buka kurung 0275 tutup kurung 323668 selanjutnya disebut sebagai termohon. Dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan nomor 001/PS-PS-33.3306/3 Romawi 2020 pada tanggal 3 Maret 2020. Membaca permohonan pemohon, mendengarkan keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, memeriksa bukti-bukti pemohon dan termohon, membaca kesimpulan pemohon dan termohon. Bawaslu Kabupaten Purworejo telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut. Identitas pemohon dan termohon. Pemohon dianggap telah dibacakan, termohon dianggap telah dibacakan. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota dianggap telah dibacakan. 3. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon dianggap telah dibacakan. Termohon dianggap telah dibacakan. Tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap telah dibacakan. 5. Pokok permohonan dianggap telah dibacakan. Alasan-alasan permohonan dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang dimohonkan dianggap telah dibacakan. Jawaban termohon dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi, ahli, pemohon dan termohon. Keterangan pemohon dianggap telah dibacakan. Keterangan saksi pemohon Muhammad Hima Fatwani MP dianggap telah dibacakan. Lasiah Utami dianggap telah dibacakan. Keterangan ahli bahwa pasal 28 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota menandaskan pimpinan musyawarah dapat menghadirkan ahli, saksi dan atau lembaga pemberi keterangan berdasarkan usulan pemohon, termohon, dan atau pihak terkait atau berdasarkan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pimpinan musyawarah memandang perlu menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan. Bahwa ahli yang dihadirkan dalam musyawarah adalah dosen hukum tata negara dan Dewan Pengarah pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi PSHK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas nama Jamaluddin Ghafur SHMH yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut. Bahwa pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Dalam perjalanan sejarah tata negara Indonesia, pasal ini mengalami multitafsir, terutama terkait dengan pemaknaan secara demokratis, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 72/73/PUU/2 Romawi 2004. Pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh DPRD. Keluarnya keputusan ini juga untuk mengakomodir daerah-daerah yang memiliki status istimewa. Sebagai contoh, daerah istimewa Yogyakarta, di mana pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan secara tidak langsung.
bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahirnya undang-undang, bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dalam perkembangannya, undang-undang ini direvisi dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam Perpu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perbuatan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Bahwa kemudian muncul perdebatan terkait implementasi pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai siapa yang berhak menjadi calon kepala daerah berdasarkan putusan MK. Seseorang diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah melalui jalur partai politik dan atau gabungan partai politik maupun jalur perseorangan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lainnya pengaturan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Bahwa ketentuan presidensial threshold dan parliamentary threshold bisa dikatakan melatar belakangi pengaturan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah yang dihitung persentasenya dari jumlah penduduk atau daftar pemilih. Bahwa dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang menandaskan peserta pemilihan adalah A. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan atau B. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sekaligus diatur tentang jumlah syarat dukungan. Pada pasal 41 ayat 2 menandaskan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Bahwa dalam pengaturan penyerahan syarat dukungan secara teknis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam peraturan KPU. Artinya, KPU memiliki dasar konstitusionalitas yang kuat untuk merumuskan tata cara pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Misalnya dengan membuat aplikasi sistem informasi pencalonan, formulir-formulir pencalonan, dan lain sebagainya. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diatur susunan hierarki peraturan perundang-undangan dan di dalamnya memang tidak terdapat peraturan KPU. Namun pada pasal 8 menyebutkan bahwa selain perundang-undangan yang disebutkan pada pasal 7 terdapat peraturan yang diakui oleh undang-undang tersebut, yaitu peraturan yang dibuat oleh komisi dan lembaga negara. Dan kita semua tahu bahwa KPU adalah salah satu lembaga negara, sehingga jelas KPU memiliki kewenangan untuk membuat peraturan KPU sebagai regulasi teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Sebagaimana pula kewenangan KPU tersebut diatur pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bahwa dalam sistem negara hukum Indonesia terdapat dua bentuk pelimpahan pengaturan lebih lanjut, yaitu kewenangan delegatif dan kewenangan atributif. Kewenangan delegatif berarti konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah atau lembaga di bawahnya untuk membuat peraturan apapun yang tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya Perpu dan Perda. Kewenangan atributif berarti harus ada perintah dari peraturan lebih tinggi untuk mengatur lebih lanjut seperti perintah KPU. Seperti perintah KPU diperbolehkan membuat peraturan untuk mengatur kepemiluan,
dengan catatan tidak membuat norma baru, namun hanya seputar teknis untuk mengatur kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu. Bahwa makna norma baru dalam sebuah peraturan berarti memunculkan aturan yang apabila diterapkan mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional setiap warga negara, sehingga peraturan yang dibuat harus mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis dari ketentuan undang-undang untuk menjabarkan lebih lanjut konsep-konsep teknis. Bahwa delegasi pembuatan peraturan perundang-undangan dapat melalui 3 jenis, yaitu menyebutkan lembaga dan bentuk peraturannya, menyebut lembaganya saja namun tidak bentuk peraturannya tidak disebutkan, dan menyebut jenis peraturannya tetapi tidak menyebutkan lembaga. Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan lembaga dan jenis peraturannya, di mana KPU berwenang untuk membuat peraturan KPU. Kemudian KPU membuat peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang diubah terakhir kalinya oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. KPU juga diperkenankan mengeluarkan surat edaran maupun surat keputusan untuk memberikan petunjuk teknis. Artinya, landasan konstitusional surat edaran dan surat keputusan adalah PKPU, dan landasan konstitusional PKPU adalah undang-undang. Bahwa norma untuk pencalonan perseorangan adalah dukungan minimal. Hal ini dapat diatur lebih teknis menggunakan silon. Posisi silon tidak membuat norma baru karena tidak mengatur tentang syarat pencalonan, namun sesuai dengan perkembangan teknologi menjadi alat bantu bagi KPU dalam memantau dukungan pasangan calon perseorangan. Sistem informasi seperti silon tidak hanya digunakan pada pemilihan kepala daerah saat ini, namun pada saat pemilihan umum juga digunakan sistem yang sejenis, yaitu sipol. Bahwa dalam ketentuan hukum terdapat aspek substantif dan formalitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kesatuan sistem. Adanya hukum tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, namun selain memberikan kepastian hukum juga dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang secara idealnya ketiga hal tersebut bisa beriringan. Bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang paling fundamental atau yang sering disebut sebagai hak asasi manusia, dan keberadaannya dilindungi oleh konstitusi. Hak paling fundamental tersebut tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan oleh hal-hal yang bersifat prosedural atau formalistis. Bahwa dalam pandangan ahli, apabila dalam penerapan hukum terhadap pertentangan antara aspek substansial dengan aspek prosedural fundamental, maka dikembalikan kepada hakim atau pengambil keputusan untuk mempertimbangkan dimensi kepastian hukum atau keadilan dan kemanfaatan. Bahwa ahli berpendapat silon hanya sebagai alat bantu untuk masukkan dukungan paslon perseorangan. Berkas dukungan asli harus ditindaklanjuti pengecekannya secara manual. Keduanya merupakan serangkaian cara yang harus dilakukan dan tidak dapat dipilih satu, serta terhadap proses itu yang memutuskan adalah KPU. Bahwa dalam teori hukum dikenal adanya asas fiksi hukum, di mana semua orang dianggap tahu setelah sebuah peraturan diundangkan melalui lembaran negara. Artinya tidak boleh seseorang tidak dihukum dengan dalih tidak mengetahui suatu aturan. Pada saat peraturan KPU disahkan, semua warga negara wajib mengetahui meskipun peraturan tersebut belum disosialisasikan. Meskipun memang sepengetahuan ahli, dalam penyelenggaraan pemilu seringnya peraturan dibuat hampir bersamaan dengan tahapan yang sedang berjalan. Hal ini juga pernah disampaikan oleh KPU sendiri bahwa KPU cukup kesulitan dalam menyusun peraturan KPU. Bahwa secara prinsip peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila hal ini terjadi, akibatnya batal demi hukum. Namun untuk menyatakan bertentangan tidak bisa dinyatakan oleh perorangan, tapi berdasarkan mekanisme uji peraturan perundang-undangan baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung. Bahwa dalam penerapan sebuah peraturan harus memperhatikan aspek sosiologis terkait aspirasi dan kehidupan masyarakat, dan perlu diperhatikan apakah setelah peraturan tersebut diberlakukan menimbulkan keteraturan atau justru gejolak di masyarakat. Bahwa sumber hukum formil bukan satu-satunya sumber untuk menyelesaikan masalah bagi penyelenggara negara, namun perlu menggali sumber-sumber hukum material apabila peraturan formil tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Bukti pemohon dan termohon. Bukti pemohon dianggap telah dibacakan.
bukti termohon dianggap telah dibacakan. Kesimpulan pemohon dianggap telah dibacakan. Kesimpulan termohon dianggap telah dibacakan. Saya lanjutkan. Pertimbangan hukum. A. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagai berikut. Pasal 143 ayat 1 bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 142. Pasal 143 ayat 2 Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya laporan atau temuan. Pasal 143 ayat 3 Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan A. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan, dan B. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 PUU Romawi 27/2019 dengan amar putusan angka 2 dan 3 menyatakan frasa Panwas Kabupaten Kota dalam pasal 1 angka 17, pasal 1 angka 18, pasal 5 ayat 2 huruf E, pasal 22A ayat 1, pasal 22A ayat 3, pasal 22B huruf E, pasal 22B huruf F, pasal 22B huruf H, pasal 22B huruf C, pasal 22D, pasal 225 ayat 5 ayat 2, pasal 30, pasal 32, pasal 34 dan seterusnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten Kota. Frasa masing-masing beranggotakan 3 orang dalam pasal 23 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Menimbang bahwa berdasarkan bab 7 ketentuan peralihan pada pasal 51 Perbawaslu
Nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan penyebutan nama Panwas Kabupaten Kota, penyebutan nama Panwas Kabupaten Kota dalam peraturan badan ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020. Kedudukan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota menyebutkan bahwa pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas A. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota atau kuasanya. B. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Dan C. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 2 Perbawaslu RI nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon sebagai berikut. Bahwa pemohon bertindak sebagai bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Purworejo pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Purworejo yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 dan telah menyerahkan dokumen syarat dukungan dan sebaran pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana surat tanda terima tertanggal 26 Februari 2020. Bahwa sebagaimana disebut pada angka 2 dikuatkan dengan berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8 PL.02.2/BA 3306 Kabupaten Kap Romawi 2 2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan PO. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 Perbawaslu nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, menyebutkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota ditetapkan dan atau diumumkan. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah berita acara KPU Kabupaten Purworejo nomor 8 PL.02.2/BA 3306 Kap Romawi 2 2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020. Menimbang terhadap seluruh uraian di atas, permohonan pemohon tertanggal 27 Februari 2020 dan diajukan
permohonan ke Bawaslu Kabupaten Purworejo pada tanggal 28 Februari 2020 dan dicatat dalam berita acara penerimaan berkas nomor 001 PS.PNM 33.3306 Romawi 2 2020 dan telah dicatatkan dalam buku register penyelesaian sengketa nomor 001 PS.Rek 33.3306 Romawi 3 2020. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa permohonan EPO diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan. Pendapat pimpinan musyawarah bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pemohon pada tanggal 19 Desember 2020 di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning, saksi mengikuti sosialisasi mengenai syarat minimal dukungan dan sebaran untuk pencalonan perseorangan, mekanisme penyerahan dukungan dan sistem informasi pencalonan atau silon yang diselenggarakan oleh termohon. Hal ini berkesesuaian dengan bukti termohon T.2.2 dan T.2.3 bahwa pada tanggal 27 dan 28 Januari 2020 sesuai dengan keterangan saksi Muhbima Fatwani MB, termohon telah mengadakan bimbingan teknis mengenai sistem informasi pencalonan atau silon kepada LO di Aula KPU Kabupaten Purworejo. Hal ini berkesesuaian dengan bukti T.7.1, T.7.2, T.8.1, T.8.2 dan T.8.3 dari termohon. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa termohon telah memberikan sosialisasi dan bimtek terkait syarat minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungan dan sistem informasi pencalonan kepada pemohon. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon atas nama Muhbima Fatwani MB dan didukung oleh kesaksian Lasiah Utami, pada saat tahapan input dukungan ke silon, saksi sempat terjadi kendala di mana dukungan yang telah diinput ke silon berkisar 33.000 hilang dan menunjukkan angka 0. Kendala serupa juga terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 di mana pemohon menambah input data ke silon sekitar 200 dukungan, namun jumlah dukungan di silon justru berkurang sekitar 5.000 dan turun menjadi sekitar 41.000. Saksi mengkonfirmasi kepada termohon terkait hal tersebut dan termohon beralasan bahwa sistem sedang dalam pemeliharaan atau maintenance. Sedangkan penurunan jumlah dukungan menurut termohon akibat input menggunakan laptop yang berbeda. Bahwa kesaksian saksi terhadap kendala input data dukungan di silon tidak dibantah oleh termohon. Bahwa ahli dalam keterangannya pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 menyampaikan bahwa terdapat 2 bentuk pelimpahan pengaturan lebih lanjut, yaitu kewenangan delikatif dan kewenangan atributif. Kewenangan delikatif berarti konstitusi memberikan kewenangan pemerintah atau lembaga di bawahnya untuk membuat peraturan apapun yang tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya Perpu dan Perda. Kewenangan atributif berarti harus ada perintah dari peraturan lebih tinggi untuk mengatur lebih lanjut. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat perintah bahwa KPU diperbolehkan membuat peraturan untuk mengatur tahapan teknis pemilu dengan catatan tidak membuat norma baru namun hanya seputar teknis untuk mengatur kelancaran pelaksanaan pemilu, menjelaskan tentang bagaimana kewenangan KPU membuat petunjuk teknis yang mengatur hal yang tidak dimuat di undang-undang maupun peraturan KPU. Delegasi pembuatan peraturan perundang-undangan dapat melalui 3 cara, yaitu menyebutkan lembaga dan bentuk peraturannya, menyebut lembaganya saja namun bentuk peraturannya tidak disebutkan, dan menyebut jenis peraturannya tetapi tidak menyebut lembaga. KPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum, diberikan kewenangan untuk membuat peraturan KPU. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diberikan kewenangan untuk membuat peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atas kewenangan atributif KPU yang diberikan oleh undang-undang ini.
Dalam konteksnya pemilihan kepala daerah, KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020. Tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Salah satunya menyebutkan bahwa KPU diberikan kewenangan mengeluarkan surat edaran dan atau surat keputusan. Artinya landasan konstitusional surat edaran dan surat keputusan adalah peraturan KPU dan landasan konstitusional peraturan KPU adalah undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 3, 4, dan 5 di atas dan mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga disebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa KPU dalam mengeluarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 serta peraturan teknis lainnya memiliki konstitusionalitas dalam sistem hukum yang diakui di negara Indonesia. Menimbang bahwa sistem informasi pencalonan atau SILON bukanlah norma baru yang diterima KPU. Norma untuk pencalonan personal adalah dukungan minimal. SILON tidak mengatur tentang syarat pencalonan, namun hanya menjadi alat bantu bagi KPU dalam melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan. Pasal 41 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang menyebutkan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum dan atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. Menimbang bahwa pengecekan dan penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota adalah syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya. Pengaturannya dalam pasal 17 ayat 2 PKPU nomor 18 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota menyebutkan bahwa penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi dokumen A. Formulir model B.1/KWK perseorangan. B. 1 rangkap asli hasil cetak B.1.1/KWK perseorangan yang dicetak dari
sistem informasi pencalonan dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan satu rangkap salinan. Dan C. Satu rangkap asli hasil cetak B.2/KWK perseorangan yang dicetak dari sistem informasi pencalonan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa penggunaan silon sebagai alat bantu dalam pengecekan dukungan pasangan calon memiliki konstitusionalitas. Alat bantu ini juga sudah digunakan pada saat pemilu legislatif tahun 2019 walaupun dalam penggunaannya masih terdapat kendala, termasuk yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Bahwa dalam keterangan yang disampaikan oleh saksi Mohima Fatwani MP yang diakui juga oleh termohon tidak menyampaikan ketidaksesuaian urutan antara formulir model B.1/KWK perseorangan dengan formulir model B.1.1/KWK perseorangan berakibat dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa pemohon mengetahui formulir model B.1/KWK perseorangan harus sesuai dengan formulir model B.1.1/KWK perseorangan. Pada saat pemohon menyampaikan sampel dukungan dari Desa Kese, Kecamatan Gerabak kepada termohon pada tanggal 22 Februari 2020. Bahwa setelah sosialisasi dan BIMTEK yang telah dilakukan oleh termohon, pemohon memahami aturan terkait jumlah minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2019 junto Bab 3 huruf B Keputusan KPU nomor 82 PL.02.2 KPT 06 KPU Romawi 2 2020 tentang pedoman teknis dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Lanjutkan. Menimbang berdasarkan pertimbangan pada angka 6, 7, dan 8, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa sejak awal adanya sosialisasi dan BIMTEK dari termohon tidak pernah disampaikan terkait adanya keharusan menyusun bukti dukungan dalam formulir model B.1/KWK perseorangan sesuai dengan formulir model B.1.1/KWK perseorangan, dan pemohon juga tidak mengetahui dampak dan atau akibat apabila berkas dukungan formulir model B.1/KWK perseorangan tidak diurutkan sesuai formulir model B.1.1/KWK perseorangan. 9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 termohon telah menyerahkan keputusan KPU RI nomor 82/2/02/KPT/06/KPU/Romawi 2 2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dan surat KPU Kabupaten Purworejo nomor 031-2/SD/3306-Kap/Romawi 2/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang memuat pemberitahuan waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan serta dokumen dukungan yang harus diserahkan beserta ketentuan mengenai penyusunannya. 10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohima Fatwani MP membenarkan telah menerima salinan keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2 KPT/06/KPU/Romawi 2/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Namun saksi tidak mengetahui dan tidak sempat membaca isi keputusan KPU tersebut karena masih fokus pada tahap pengumpulan dukungan dan proses input di silon.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020, di mana ahli menjelaskan tentang asas fiksi hukum, yaitu semua orang dianggap tahu hukum setelah peraturan itu diundang-undangkan di lembaran negara. Artinya tidak boleh seorang tidak dihukum karena tidak mengetahui aturan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 9 dan 10, pemohon telah menerima regulasi terkait pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan disandingkan dengan ketentuan pada bab Romawi 3 huruf B angka 3 putusan KPU RI nomor 82/PL.02.2 KPT garing 06 garing KPU garing Romawi 2 garing 2020. Formulir model B.1 KWK persorangan dan formulir model B.1 KWK persorangan wajib disusun dan disesuaikan dengan ketentuan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau kelurahan serta disusun dan disesuaikan berdasarkan hasil cetak dalam printout. Formulir model B.1.1 KWK persorangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan tidak mendapatkan penjelasan soal keharusan pengurutan formulir model B.1 KWK persorangan dengan formulir model B.1 KWK persorangan tidak bisa dibenarkan secara hukum. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat ada problematika pada tataran implementasi, pasalnya bakal pasangan calon perseorangan masih diberikan kesempatan input data dukung ke silon sampai batas akhir tanggal 23 Februari 2020. Penyerahan berkas dukungan ditentukan maksimal tanggal 23 Februari 2020. Padahal untuk bisa mengurutkan kesesuaian, bakal pasangan calon terlebih dahulu harus submit yang diikuti dengan mencetak formulir model B.1 KWK perseorangan dari silon. Dengan demikian, bakal pasangan calon perseorangan tidak mungkin bisa menyerahkan berkas dukungan yang sudah diurutkan apabila submit dilakukan pada hari terakhir penyerahan berkas dukungan. Menimbang bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat perlunya memperhatikan aspek sosiologis di masyarakat dalam penerapan sebuah peraturan. Artinya, perlu diperhatikan apakah setelah peraturan tersebut diberlakukan menimbulkan keteraturan atau gejolak. Apabila peraturan tersebut ditetapkan pada masa transisi, penerbitan keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2/KPT/06/KPU/Romawi 2 2020 tanggal 10 Februari 2020 pada saat pemohon sudah dalam tahap pengumpulan berkas dukungan yang kemudian disusul dengan terbitnya peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan atau wakil wali kota dan wakil wali kota yang diundangkan pada tanggal 21 Februari 2020. Dengan demikian peraturan baru itu lahir bersamaan dengan tahapan yang sedang berjalan. Hal itu terbukti menyulitkan pemohon untuk memenuhinya. 11. Bahwa dalam musyawarah penyelesaian sengketa terungkap fakta pemohon mendapatkan tanda terima penyerahan dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 yang menyatakan setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dinyatakan diterima. Bahwa pada tanggal yang sama, tanggal 26 Februari 2020, pemohon juga mendapatkan berita acara EQO yang menyatakan berkas dukungan yang diserahkan pemohon kepada termohon tidak memenuhi syarat
dukungan dan sebaran sehingga statusnya dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2007 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota disebutkan dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A dan huruf B telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. KPU Provinsi atau KIP Aceh atau KPU atau KIP Kabupaten Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan berita acara model BA.1/KWK perseorangan. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa keputusan termohon terhadap berkas dukungan yang diserahkan oleh pemohon tidak memberikan kepastian hukum. Menimbang bahwa ahli yang dihadirkan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020 memberikan keterangan bahwa dalam hukum terdapat aspek substantif dan formalitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kesatuan sistem. Adanya hukum tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian. Namun selain memberikan kepastian hukum, juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi yang paling fundamental dan dilindungi konstitusi, sehingga tidak dibenarkan atas alasan memenuhi prosedur formalitas dengan mengabaikan aspek fundamental yang substantif. Dalam konsep negara hukum dikenal adanya model Rechtsstaat dan the rule of law. Konsep Rechtsstaat digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, dengan salah satu cirinya mengedepankan kepastian hukum yang berpedoman pada hukum tertulis. Sedangkan konsep the rule of law yang dipakai oleh negara-negara yang menganut konsep Anglo-Saxon dengan menggali hukum dari keputusan-keputusan hakim yang lebih memprioritaskan nilai-nilai keadilan. Menimbang bahwa Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai konsep negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen, di mana dalam penjelasan disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum Rechtsstaat. Hal ini mengandung konsekuensi apabila terjadi ketidaksesuaian antara aspek substansial dan formalitas dalam penerapannya, maka dikembalikan kepada pandangan hakim. Maka yang diutamakan prosedural dan substansial. Menimbang bahwa dalam hal pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pandangan hakim atau pengambil keputusan perlu dipertimbangkan ketika penerapan hukum formil menimbulkan polemik, maka diperlukan menggali dari sumber-sumber hukum material. Pasalnya, sumber hukum formil bukan satu-satunya sumber hukum untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan negara. Menimbang bahwa ahli mengilustrasikan pada lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU/Romawi 7/2009 pada poin 2, amar putusannya menyatakan pasal 28 dan pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 178 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924 adalah konstitusional,
sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdapat dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut. 1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dalam kurung KTP yang masih menunjukkan yang berlaku atau paspor yang masih berlaku pada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. 2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga dalam kurung KK atau nama sejenisnya. 3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara dalam kurung TPS yang berada di RT atau RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. Selanjutnya, menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal mempertimbangkan hak fundamental warga negara yakni hak untuk memilih dan dipilih, bahwa hak untuk memilih dalam pemilihan umum buka kurung the next vote adalah pengejauhan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara nomor 017/PUU/1 Romawi 2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, rights to vote and rights to be candidate, adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 25 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International on Civil and Political Rights, Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dinyatakan secara tegas bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan yang tidak wajar untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tidak dapat dihapuskan atau dihalangi atau dibatasi kecuali undang-undang atau putusan pengadilan. Menimbang bahwa pasal 17 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota menyebutkan KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU /KIP Kabupaten Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara A. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir model B1/KWK perseorangan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 14 ayat 1 huruf A. A1. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir model B1/KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf B. B. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir model B.2/KWK perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf C dan C. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam formulir model B.2/KWK perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa hal substansial setelah penerimaan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan adalah pengecekan untuk mengetahui keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan persebarannya.
Menimbang bahwa dalam musyawarah penyelesaian sengketa serta bukti-bukti yang ada, terungkap fakta pemohon sudah menyerahkan berkas dukungan formulir model B.1 KWK perseorangan yang dinyatakan lengkap oleh termohon sebanyak 47.737 serta persebarannya di 16 kecamatan, maka Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa pemohon secara substansial sudah memenuhi syarat pemohon secara substansial sudah memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dan persebarannya. Menimbang bahwa dalam musyawarah penyelesaian sengketa serta berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemohon sudah berhasil menginput data dukungan ke silon sebanyak 46.614 dan disubmit sebelum berakhirnya batas waktu, maka Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa secara substansial pemohon sudah memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dan persebarannya yang harus diinput ke silon. Mengingat A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Membatalkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 8/PL-0302-33/3306/Kap/2 Romawi 2020 tertanggal 26 Februari tahun 2020 tentang hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Purworejo tahun 2020. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo agar memberikan kesempatan kepada bakal calon perseorangan atas nama Slamet Rianto SP dan Suyanto HS untuk meneruskan proses penyesuaian dokumen syarat dukungan hanya dari basis data dukungan yang sudah dinyatakan lengkap. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melakukan pengecekan dan penghitungan hasil penyesuaian dokumen syarat dukungan tersebut. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikian diputuskan di dalam Bawaslu Kabupaten Purworejo pada hari Kamis tanggal 12 bulan Maret tahun 2020 oleh 1. Nurholik SH SDHI MKN, 2. Anirat Namati SPD, 3. Rinto Haryati SOS, 4. Aliyafi SSY, 5. Abdul Aziz SPD, masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo, dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 bulan Maret tahun 2020 oleh 1. Nurholik SH SDHI MKN, 2. Aliyafi SSY, 3. Abdul Aziz SPD, masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. Setelah pembacaan keputusan ini, kepada para pihak kami persilahkan menghubungi Sekretaris Musyawarah untuk mendapatkan salinan putusan.
Demikian musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 terhadap permohonan dengan nomor register 001 garis miring PS titik garis miring 33.3306 garis miring 3 2020 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Banyak kurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan musyawarah meninggalkan ruang musyawarah. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang saya hormati, demikian pelaksanaan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo tahun 2020 perkara dengan nomor register 001 garing PS garing REK garing 33.3306 garing Romawi 3 garing 2002 dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.